Garuda dirampok. Gila, ini yang bikin geram. Dibantu wasit, hasil Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, wasit kontroversial gagalkan kemenangan Timnas Indonesia. FIFA akan ulang laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf terancam hukuman seumur hidup. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Keras, bikin merinding, sampai berapi-api. Begini kata Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia dicurangi wasit. Publik tanah air seketika dibikin ngeri mendengarnya. Bikin merinding. Belum pernah semarah ini. Tegas. Tak main-main. PSSI akan ambil langkah mengerikan usai Timnas Indonesia dicurangi wasit pada laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Ini tidak masuk akal. Sampai dibikin bingung. Begini reaksi komentator internasional usai Timnas Indonesia dicurangi, sampai berani ngomong begini. Benar-benar memalukan. Postingan Instagram Timnas Bahrain tulis gol penyimbang ke gawang Timnas Indonesia pada menit ke-6 injury time. Tutup aib? Mengejutkan, di saat Timnas Indonesia dikerjain habis-habisan oleh wasit, AFC malah berikan pujian ke Timnas Bahrain. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah daftar lengkap dosa wasit Ahmed Alkaf, wasit kontroversial yang rugikan Timnas Indonesia. Mengejutkan, satu fakta terungkap. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Dicurangi wasit. Pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain akan diulang dan wasit Ahmed Alkaf dihukum seumur hidup. Pertandingan antara Bahrain melawan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 diwarnai oleh kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas tuan rumah. Di babak pertama, Bahrain sempat unggul lewat tendangan bebas keras Mohamed Marhon di menit ke-19 yang membuat Martin Paes terdiam. Butuh satu babak penuh bagi Timnas Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Ragnar Oratmangoen kembali jadi aktornya. Gol yang dicetak Ragnar di menit ke-48 berhasil menyamakan kedudukan dan menutup babak pertama dengan skor 1-1. Shin Tae-yong melakukan dua pergantian pemain di awal babak kedua. Eliano Reijnders akhirnya dimasukkan mengganti Sandy Walsh. Sementara Jordi Amat ditarik keluar digantikan Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand pun masuk di menit ke-58 menggantikan Malik Rizaldi. Memasuki menit ke-60, Bahrain merespons dengan memasukkan 3 pemain sekaligus usai lini bertahan mereka diserang berkali-kali. Belum ada gol tercipta hingga menit ke-70. Bahrain mulai mendominasi permainan usai memasukkan 3 pemain baru mereka. Jala gawang Bahrain kembali bergetar di menit ke-73. Rafael Struijk berhasil mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia. Bola pelacing dari sisi kanan pertahanan Bahrain tak mampu dibendung Ibrahim Lutfala. Sorak-sorai supporter pun menyambut gol tersebut. Memasuki menit ke-80, skor 2-1 masih bertahan untuk keunggulan Timnas Indonesia. Usaha Bahrain menyamakan kedudukan buntu. Bahrain mendapat peluang tendangan bebas di menit ke-90 tepat di depan kotak penalti. Marhon yang kembali mengambil eksekusi gagal memanfaatkannya. 6 menit tambahan waktu diberikan. Namun usaha Bahrain menyamakan kedudukan tak menemui sasaran. Petaka untuk Timnas Indonesia datang di menit ke-98. Meski tambahan waktu hanya 6 menit, wasit tak kunjung meniup peluit akhir laga. Bahrain akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Marhon yang memanfaatkan sepak pojok. Sempat terjadi ketegangan dan protes keras. Namun wasit tak bergeming. Barulah setelah itu peluit akhir laga berbunyi. Skor 2-2 menutup jalannya pertandingan. Kemenangan di depan mata Timnas Indonesia dirampok Bahrain lewat bantuan wasit. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, ujar PSSI. Lantas, apakah pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain bisa diulang? Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi.
Asalkan kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana, Joseph Lamptey dinyatakan bersalah menghadiahi Afcel dengan sebuah penalti atas handball Kalidou Koulibaly. Tapi, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afcel pun meraih kemenangan 2-1. FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Keras, bikin merinding, sampai berapi-api. Begini kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dicurangi wasit. Publik tanah air seketika dibikin ngeri mendengarnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bereaksi keras usai ditahan imbang Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis, 10 Oktober 2024. Shin Tae-yong buka suara pasca timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2. Kemenangan timnas Indonesia buyar akibat gol penyama kedudukan yang diciptakan Bahrain pada menit ke-99. Wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf langsung mengesahkan gol Bahrain. Padahal ada potensi sang pencetak gol, Mohamed Marhon berada dalam posisi offside. Lalu tambahan waktu yang berlangsung sudah melebihi dari yang diumumkan, yakni selama 6 menit. Gol terjadi pada menit ke-99, atau berarti 3 menit setelah tambahan waktu yang seharusnya diajukan. Wajar para pemain timnas Indonesia memprotes keras keputusan wasit di akhir laga. Manajer timnas Indonesia, Sumarji bahkan sampai mendapat kartu merah dari wasit akibat terlalu keras memprotes. Pasca laga, Shin Tae-yong juga tak lupa membahas keputusan wasit yang disebutnya memalukan. Kedua tim Bahrain dan Indonesia melakukan yang terbaik sampai peluit panjang akhir laga oleh wasit, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga. Tetap saja saya akan menyebutkan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan, tambahnya. Shin Tae-yong juga menyebut keputusan wasit dalam laga ini bias. Hal ini yang membuat para pemain timnas Indonesia marah-marah di akhir laga. Dalam suatu momen, salah satu bek timnas Indonesia, Shain Patinama terlihat keributan dengan pemain dan staf Bahrain. Namun aksi Shain tak berlanjut usai ditahan asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Bong-soo. Jika semua orang melihat laga ini, mungkin Anda mengerti mengapa pemain kami marah, kata Shin Tae-yong. Tambahan waktu 6 menit, tapi laga sampai lebih dari 9 menit. Semua keputusan wasit bias. Ketika kami melakukan pelanggaran, semua pemain berteriak minta free kick. Saya pikir Anda tahu kenapa pemain kami marah-marah, tambahnya. PSSI kabarnya akan melayangkan protes ke AFC dan FIFA soal wasit kontroversial ini. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, kata Exco PSSI, Arya Sinulinga. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Ya, kami akan kirim surat protes, tambahnya. Bikin merinding. Belum pernah semarah ini, tegas. Tak main-main. PSSI akan ambil langkah mengerikan usai timnas Indonesia dicurangi wasit pada laga timnas Indonesia versus Bahrain. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tak tinggal dia melihat ketidakadilan yang dirasakan oleh timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia yang berakhir 2-2 di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober malam memang jauh dari kata memuaskan. Pasalnya, sang pengadil lapangan beberapa kali membuat keputusan yang merugikan untuk Garuda. Salah satu yang paling disorot dan sangat merugikan timnas Indonesia dari keputusan Ahmed Alkaf,
adalah kerap mengulur-ngulur waktu untuk meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Seperti diketahui, perangkat pertandingan awalnya memberikan tambahan waktu 6 menit di babak kedua. Kedudukan saat itu pun timnas Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain. Namun, waktu terus bergulir setelah menit pertandingan lebih dari 96. Wasit Alkaf tak kunjung mengakhiri pertandingan. Puncaknya, timnas Indonesia dapat bencana dan petaka yang tak mengenakan. Gawang timnas Indonesia yang dikawal Martin Paes harus kebobolan oleh Mohamed Marhon. Gol bermula dari skema sepak pojok sisi kiri Paes. Dia melakukan sontekan dari tiang jauh sehingga skor berubah 2-2. Gol itu sangatlah kontroversial karena tercipta pada menit ke-99. Sedangkan tambahan waktu awal yang diberikan perangkat pertandingan sebenarnya hanya 6 menit. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit dalam mengawal pertandingan krusial matchday 3 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, saat dihubungi awak media, Jumat 11 Oktober dini hari. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI tak akan tinggal diam begitu saja. Federasi bakal segera melayangkan surat protes kepada AFC dan FIFA terkait kinerja kepemimpinan wasit negara kawasan Asia Barat tersebut. Ya, kami akan kirim surat protes, sambung Arya dengan singkat. Keputusan kontroversial itu sendiri membuat akhir pertandingan diwarnai protes oleh kubu timnas Indonesia, baik oleh pelatih Shin Tae-yong maupun para pemain. Bahkan, manajer timnas Indonesia, Sumarji sampai sempat diusir keluar lapangan lantaran kartu merah yang dia terima dari Alkaf. Wasit Alkaf ternyata sebelumnya sudah dikenal sebagai wasit kontroversial. Dia tercatat sudah memimpin banyak pertandingan yang berujung penuh kontroversi. Salah satunya pertandingan yang dipimpin oleh Ahmed Alkaf yang berujung kontroversi adalah duel Arab Saudi versus Thailand di Piala Asia U23 2020. Dia dinilai telah menguntungkan Arab Saudi lantaran memberikan hadiah penalti kepada The Green Falcon setelah mereview VAR, Video Assistant Referee. Berkat titik putih tersebut, Arab Saudi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Ini tidak masuk akal. Sampai dibikin bingung. Begini reaksi komentator internasional usai timnas Indonesia dicurangi, sampai berani ngomong begini. Komentator internasional pun dibuat bingung oleh keputusan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, di laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Skuad Garuda telah melakoni laga pertamanya di jeda internasional Oktober 2024 dengan menghadapi Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium, riva berlangsung alot, namun tuan rumah mendominasi di babak pertama. Gol tendangan bebas Mohamed Marhon membuka skor pada menit ke-15 untuk Bahrain, sebelum gol Ragnar Oratmangoen menyamakan kedudukan untuk timnas Indonesia pada masa injury time. Namun permainan memihak timnas Indonesia di babak kedua, dan Rafael Struijk berhasil membalikan skor pada menit ke-74. Kemenangan tampaknya akan diraih oleh timnas Indonesia ketika tambahan waktu yang ditentukan adalah 6 menit. Namun, wasit Ahmed Alkaf tetap tidak meniup peluit panjangnya hingga Bahrain akhirnya mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90 lewat 9 menit. Marhon mencetak gol keduanya dengan memaksimalkan situasi sepak pojok dan tak lama kemudian wasit meniup peluit panjang, mengakhiri permainan. Staf timnas Indonesia di pinggir lapangan bereaksi keras, termasuk Shin Tae-yong, hingga Sumarji di kartu merah oleh Alkaf. Tak heran, sebab sang wasit asal Oman menambahkan 3 menit waktu bermain yang tidak ada dalam ketentuan. Tidak tahu dari mana tambahan menit diberikan setelah injury time yang seharusnya adalah 6 menit, tapi begitulah di mata wasit, kata sang komentator, menanggapi momen setelah gol kedua Bahrain. Shin Tae-yong, ada banyak konfrontasi, saya pikir mengenai tambahan waktu yang diberikan, tambahnya. Benar-benar memalukan. Postingan Instagram Timnas Bahrain tulis gol penyeimbang ke gawang Timnas Indonesia pada menit ke-6 injury time. Tutup aib?
Timnas Indonesia harus puas dengan skor imbang saat bertandang ke markas Timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, itu berakhir 2-2. Namun, ada hal menarik terjadi di akun media sosial Timnas Bahrain. Sebab, mereka menuliskan gol penyeimbang yang dicetak Mohamed Marhon di menit ke-6 injury time babak kedua. Padahal kita semua tahu, gol itu tercipta di menit ke-9 injury time babak kedua, alias lebih 3 menit dari jatah tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Sontak, hal itu memancing reaksi warganet Indonesia. Ribuan dari mereka telah meninggalkan reaksi di media sosial resmi Timnas Bahrain. Hasil 2-2 di kandang Timnas Bahrain membuat Timnas Indonesia masih belum terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Garuda juga meraih 2 hasil imbang. Hasil imbang pertama diraih di kandang Timnas Arab Saudi, Oktober lalu. Laga yang berlangsung di Jeddah itu berakhir 1-1. Sementara saat menjamu Timnas Australia di SUGBK, Jakarta pada bulan yang sama, Timnas Indonesia mengamankan skor 0-0. Mengejutkan, di saat Timnas Indonesia dikerjain habis-habisan oleh wasit, AFC malah berikan pujian ke Timnas Bahrain. Apa yang sebenarnya terjadi? Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, malah melemparkan pujian untuk Bahrain ketika Timnas Indonesia justru dirugikan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Timnas Indonesia nyaris membawa pulang poin penuh pada laga kontra Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 11 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, Timnas Indonesia harus puas dengan raihan 1 poin, usai ditahan imbang tuan rumah Bahrain dengan skor sama kuat 2-2. Pada awal laga, skuad Garuda sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan berkat pressing tinggi dan intens dari para pemain Bahrain. Sampai akhirnya, Bahrain berhasil unggul pada menit ke-15 melalui tendangan bebas yang begitu tajam menghujam gawang Martin Paes oleh Mohamed Marhon. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin terkurung, sedangkan Bahrain terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Memasuki menit ke-40, pressing dari Bahrain mulai kendor sehingga pasukan Shin Tae-yong sedikit demi sedikit keluar dari tekanan. Beberapa kali, Rafael Struijk dan kawan-kawan berhasil menembus kotak penalti lawan meski gagal berbuah gol penyama kedudukan. Baru pada menit ke-45.3, skuad Garuda berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan mendatar Ragnar Oratmangoen. Gol tersebut berawal dari umpan silang Ivar Jenner yang menciptakan kemelut di depan gawang Bahrain, sampai akhirnya Ragnar Oratmangoen cetak gol. Indonesia berbalik unggul pada menit ke-74 melalui tendangan kelas dunia Rafael Struijk ke gawang Bahrain yang dikawal Lutfala. Saat laga memasuki injury time, wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu selama 6 menit. Namun, sampai menit ke-99, wasit tidak meniup tanda pertandingan telah berakhir sehingga menurunkan konsentrasi para pemain Garuda. Benar saja, gawang Martin Paes harus jebol kedua kalinya lewat sontekan Marhon pada menit ke-99. Gol tersebut membuat para pemain Timnas Indonesia marah seusai laga dan memprotes keputusan wasit tersebut. Suporter Timnas Indonesia pun ramai-ramai menyebut akun media sosial Ahmed Alkaf, FA Bahrain, dan AFC. Namun, amarah supporter Timnas Indonesia semakin tak terbendung setelah akun X AFC justru malah mengunggah gol pertama Marhon di laga ini. Puskas, kamu di sana? Mohamed Marhon baru saja mengirimkan seorang pesaing, tulis akun X AFC. Sebagai informasi, Puskas merupakan penghargaan untuk gol-gol terbaik dalam satu musim kompetisi. Inilah daftar lengkap dosa wasit Ahmed Alkaf, wasit kontroversial yang rugikan Timnas Indonesia. Mengejutkan, satu fakta terungkap. Pertandingan antara Bahrain melawan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 diwarnai oleh kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Wasit ini menjadi sorotan karena keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial, terutama ketika Bahrain mencetak gol kedua yang menimbulkan protes dari pemain dan supporter Indonesia. Ahmed Alkaf dikenal sebagai wasit yang tegas dan tidak ragu mengeluarkan banyak kartu dalam setiap pertandingan yang dipimpinnya. Rata-rata Alkaf melayangkan 5 kartu dalam satu pertandingan.
sebuah angka yang menunjukkan ketegasan dan disiplin tinggi dalam memimpin laga. Ketegasan tersebut juga terlihat ketika dia memimpin pertandingan yang mempertemukan Bahrain dengan Indonesia di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober. Wasit asal Oman ini lahir pada 6 Maret 1983 dan mulai debutnya di dunia perwasitan sejak 2008 untuk pertandingan-pertandingan domestik di Oman. 2 tahun kemudian, Ahmed mendapatkan lisensi FIFA dan mulai dipercaya memimpin pertandingan-pertandingan internasional. Seiring waktu, namanya semakin dikenal sebagai salah satu wasit yang sering memimpin laga penting di kancah Asia. Namun, penunjukan Ahmed Alkaf sebagai pengadil dalam laga Bahrain versus Indonesia sempat menuai perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan netralitasnya mengingat Oman, negara asal Alkaf, berada di bawah naungan badan sepak bola yang sama dengan Bahrain, yakni West Asian Football Federation, WAF. Meski begitu, aturan resmi dari AFC, Asian Football Confederation, tidak melarang penunjukan wasit asal negara yang berada di dalam federasi yang sama, asalkan negara wasit tersebut tidak tergabung dalam grup yang sama di kualifikasi. Manajer Timnas Indonesia, Sumardi, sempat menyinggung mengenai hal ini sebelum pertandingan berlangsung. Dia mengimbau agar tidak perlu terlalu khawatir dengan penunjukan Alkaf sebagai wasit utama. Kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan dengan fair play. Laga ini penting bagi kedua tim yang sama-sama ingin meraih tiket ke Piala Dunia, ujar Sumardi kepada wartawan. Keyakinan Sumardi bahwa wasit akan memimpin dengan adil menjadi pengharapan bagi Timnas Indonesia. Namun, selama pertandingan berlangsung, ada beberapa keputusan yang menimbulkan protes, terutama saat Bahrain mendapatkan tendangan bebas yang berujung gol pertama mereka. Gol tersebut dicetak oleh Mohamed Jassim Marhon setelah tendangan bebasnya menghantam mistar gawang dan memantul masuk menit ke-15. Pelanggaran yang diberikan terhadap Rafael Struijk yang menyebabkan tendangan bebas itu dianggap oleh beberapa pengamat sebagai keputusan yang terlalu mudah. Keputusan lain yang menjadi sorotan adalah ketika Bahrain mencetak gol kedua pada menit ke-99. Meski tidak ada pelanggaran nyata yang terlihat, beberapa pemain Indonesia merasa bahwa menit bermain sudah habis sebelum bola mengalir ke kaki pemain Bahrain. Namun, Alkaf tetap melanjutkan permainan dan gol tersebut disahkan, membuat Bahrain menyamakan skor 2-2 dan memaksa Timnas Indonesia bermain imbang. Selama karirnya, Ahmed Alkaf telah memimpin lebih dari 114 pertandingan internasional dan klub, dengan total 343 kartu kuning dan 10 kartu merah yang sudah dikeluarkannya. Ketegasan Alkaf juga terlihat dalam laga perempat final Liga Champions Asia antara Al Nassr melawan Al Ain, di mana ia mengeluarkan total 10 kartu, termasuk 1 kartu merah. Dalam laga itu, ketegasan Alkaf membuat tensi pertandingan semakin tinggi, dan Al Nassr akhirnya tersingkir melalui drama adu penalti. Selain di Liga Champions Asia, Alkaf juga beberapa kali memimpin pertandingan penting di turnamen besar lainnya, termasuk di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Di setiap laga yang dipimpinnya, dia selalu menunjukkan konsistensi dalam menerapkan aturan dengan ketat, meskipun hal itu seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan pemain dan pelatih. Kepemimpinan Alkaf dalam laga Bahrain versus Indonesia pada 10 Oktober 2024 mencerminkan gaya tegasnya yang sudah dikenal. Keputusannya dalam memberikan kartu kuning kepada Ali Haram di menit ke-11 dan beberapa insiden lainnya menunjukkan bahwa dia tidak ragu menegakkan aturan. Namun, di balik ketegasan itu, ada beberapa momen yang membuat pemain Indonesia merasa dirugikan, terutama terkait gol yang lahir dari situasi yang dianggap kurang jelas oleh mereka. Meski begitu, Ahmed Alkaf tetap menjalankan tugasnya dengan penuh integritas sepanjang pertandingan. Sumardi, manajer Timnas Indonesia, sebelumnya sudah mengingatkan agar semua pihak percaya kepada wasit yang memimpin pertandingan penting ini. Tidak mungkin wasit akan berpihak dalam laga seperti ini. Semua pihak ingin melihat pertandingan yang adil dan sportif, tegas Sumardi.